Hai guys, welcome to my channel. Dan hari ini gue bakal kembali untuk membahas Asumsi Haisu. Oke, gue bener-bener gak bisa move on dari konser Blackpink yang di Seoul kemarin, day 1, day 2. Udah 1 minggu lebih ya, tapi bener-bener gue setiap hari masih nontonin fancamnya mereka. Dan seseru itu, bayangin kalau yang bener-bener datang ke konsernya mereka, gimana pecahnya itu konser. Karena dari segi lighting dan segi penampilan, itu bener-bener menurut gue Blackpink gila sih, tiada lawan. Ya emang gue sih bling ya, tapi kayak gue kagak bosan-bosan gitu untuk bilang mereka tuh bener-bener semakin terupgrade gitu, semakin wow, semakin lucu juga, semakin swag juga, dan kayak konsernya tuh ada aja kejutan-kejutan yang tak terduga, termasuklah kejutan yang di day 2 kemarin terkait postingan Jung Hae-in, terus kedatangan Jung Hae-in itu benar-benar sesuatu yang juga tak terduga gitu, apalagi untuk Hiseners ya. Walaupun sebenarnya gue sih udah ngira-ngira seharusnya dia datang ya. Yang pertama, dia ya di luar apa hubungan mereka sekarang, yang jelas kan yang kita tahu ya Hae-in bestinya Jisoo sekarang ya, yang kita tahu. Kita nggak tahu yang kebenarannya atau gimana, yang jelas hubungan mereka pun masih baik ya. Ya kalau di atasnya itu ya, kalau kagak ada konfirmasi kita juga belum bisa ngatain apapun. Yang jelas mereka temenan, mereka pernah satu project. Temen-temen Jisoo yang di Snowdrop pada datang, masa Jung Hae-in kagak gitu kan ya. Tapi kok tetep aja terkejut gitu dan bikin kayak kagak bisa move on sampai sekarang. Dan ya gue masih mau ngebahas hal itu. Gue sudah sempat ngebahas masalah konser sedikit, dan gue mau lurusin sedikit di sini ya. Kemarin tuh belum terlalu banyak fancam, jadi gue ngira Hae-in tuh duduk di F8 dari yang kita lihat dari Jennie ya. Ternyata Jennie pun dada-dada itu di F3 ya, kelihatannya F8 melalui fancam kemarin gitu, dan ternyata di F3. Jadi itu sedikit yang gue mau lurusin. Kali ini gue mau ngebahas effort dari seorang Jung Hae-in. Yang pertama, ini menurut gue something spesial, karena yang ya ajak datang ke konser itu kagak ada manajernya gue lihat, tapi adiknya cuy yang diajak. Berarti ini kayak kekeluargaan gitu kan lebih dekat gitu, karena yang diajak adiknya, jadi kayak kekeluargaannya tuh dapet gitu. Selanjutnya adalah dari postingan Jung Hae-in ini, yang kita lihat kan backgroundnya ini burn pink gitu. Yang gue perhatiin, background ini ada tuh waktu encore sama waktu soundcheck. Kayaknya sebelum konser gue belum nemu yang fancam gimana. Mungkin sebelum konser pun juga ya, karena gue kagak nonton langsung ya di sana. Tapi mungkin sebelum konser juga ada tulisan itu. Ya artinya, kalaupun dia kagak ikut soundcheck, walaupun dia sebenarnya punya peluang, karena kan dia duduknya di Platinum Pink, jadi bisa aja soundcheck. Yang diajak datang tepat waktu, terus juga terlebih dia sampai selesai masih ada di sana. Dan yang kita tahu, Jung Hae-in ini bukan artis yang kagak punya kerjaan ya, dia sibuk cuy. Kayak kemarin aja kayak ketahuan lagi syuting, terus dia bisa ngeluangin waktu. Itu sesuatu yang perlu diapresiasi sih. Gue bener-bener, gue sebagai bling, ini di luar gue sebagai Hiseners, gue sebagai bling berterima kasih sih. Maksudnya ya di luar mungkin dia mau nonton Blackpink karena dia bling juga, tapi kayak gue thank you aja Jung Hae-in, karena dia ngeluangin waktunya. Itu sesuatu yang sangat-sangat manis bagi orang yang sibuk. Gue sih kayak apresiasi waktu dia aja gitu, karena ya dia bisa aja kayak healingnya pergi main golf atau apa, tapi dia bisa aja bener-bener sebenarnya jadwalnya sibuk, tapi dia kosongin tuh jadwal beberapa jam hanya untuk nonton Blackpink. Dia pakai tuh hoodie Blackpink juga, kayak luar biasa kan. Dia seniat itu bener-bener niat yang luar biasa gitu loh.
niatnya bener-bener niat gitu. Mungkin banyak yang belum tahu, jadi yang bagian-bagian depan itu tuh sama member itu disuruh berdiri orangnya. Jadi sebenarnya konser di Seoul tuh posisinya semuanya duduk ya, nggak ada yang standing, nggak ada yang berdiri, tapi sama member disuruh berdiri karena kayak kurang asik kan kalau misalnya nonton konser tapi duduk gitu. Jadi yang bagian-bagian depan, apalagi yang platinum tempat Jung Hae In ini, itu pada berdiri orangnya. Kagak mungkin Hae In kan duduk sendiri di situ, jadi pasti dia ikutan berdiri. Effortnya luar biasa ya, dia bener-bener jadi bling di situ ya, karena yang bagian platinum ini bener-bener yang kayak blingnya tuh akut gitu, yang kayak gue tuh pingin banget di depan sana. Kalau yang kayak bener-bener cuman kayak untuk menikmati konser dan lain-lain, itu pasti kebiasaannya kayak milih-milih di belakang kan. Tapi kalau emang mau menikmati wajah member, itu pasti pilih di depan sih. Terus pingin dinotis member kayak gue, pasti gue pilih di depan banget kalau misalnya punya kesempatan untuk dapat tiketnya, pasti pilih di depan gitu. Jadi ini ya effortnya luar biasa ya. Di luar bagaimana cara dia dapat tiket konser, pakai orang dalam atau apapun, yang jelas semua cast Snowdrop itu deketan yang cewek-cewek itu ya. Banyak kan juga kalau misalnya idol aktris itu kayak di bagian-bagian belakang gitu. Hae-in doang yang ada di platinum pink gitu. Effortnya luar biasa kan, itu bener-bener kayak butuh gue apresiasi seapresiasinya. Gue sebagai Blink bener-bener kayak cute aja cuma ini tuh. Gue ngomong sebagai Blink ini ya, tapi ya belum tentu juga semua Blink sepemikiran sama gue. Tapi kalau gue sih, kalau ada yang support idol gue senang gitu, selama itu hal baik. Apalagi kayak Nagita Slavina kemarin datang juga kan, jauh-jauh dari Jakarta ke Seoul. Gue senang gitu, kayak happy aja. Ternyata kayak bukan gue doang yang support Blackpink, mereka aja yang kayak notabene orang sibuk itu datang jauh-jauh untuk nonton konser gitu. Itu sesuatu yang luar biasa sih. Nah, kita sampai ninggalin anaknya yang masih kecil, sampai galau pergi atau enggak, tapi akhirnya dia bisa datang. Ya, Jung Hae In walaupun sama-sama tinggal di Seoul, kita tahu dia lagi sibuk sama DP, tapi tetap datang cuy, belum lagi syuting-syuting iklannya yang lain. Gue kayak udah gimana gitu, bener-bener momen kemarin Jung Hae In datang itu kayak momen yang luar biasa membahagiakan, bahkan sampai sekarang. Dan gue sampai kayak udah gak terlalu mikirin hubungan mereka gimana sekarang. Mau orang bilang hubungan mereka kayak gini, ya terserah sih. Ya, sekali lagi kita kayak gak tahu kan kehidupan selanjutnya. Yang jelas mereka hubungannya masih baik sampai sekarang. Terbukti Jung Hae In datang terus foto bareng Jisoo, kagak mungkin mereka lagi musuhan terus foto bareng, itu kagak mungkin kan. Yang paling penting menurut gue sekarang adalah hubungan mereka masih baik-baik saja, dan mereka sesantai itu. Ya udah, kayak mau orang juga mau bilang kalau semakin kayak gitu semakin kagak ada hubungan, cuman temenan atau apa juga, ya kita kan kagak tahu ya, kita kagak tahu, kagak ada yang tahu aslinya gitu. Yang jelas hubungan mereka baik. Ya, masalah jodoh kagak pernah ada yang tahu. Mereka yang tiba-tiba main bareng sama Snowdrop juga, siapa yang bisa prediksi kan sebelumnya gitu. Ya udah, kita tunggu aja gimana perkembangan hubungan mereka. Yang jelas kita doain yang baik-baik aja, tetap support yang baik-baik. Ya udah, dan gue kagak bisa move on ini bagaimana, gue kagak paham. Gue masih nonton fancam terus, dan gue juga masih berusaha untuk mencari Jung Hae In dari depan, dan gue kagak ketemu sampai sekarang guys. Kayak penasaran banget kan ekspresi dia nonton gimana, yang selama ini kita lihat cuma dari belakang. Dan ya udah. Dan yang masalah kemarin gue juga sempat bahas kan, yang masalah Jennie, apakah dia nge-notice Hae In atau enggak. Ini asli gue kayak pusing banget. Gue tuh udah nonton fancam banyak banget, tapi setiap nonton fancam tuh kan dari penonton yang beda-beda sudut, kayak dari sayap ini, dari sayap ini, itu gue sampai pusing. Ya, tapi kalau yang kita lihat ini nih, emang Jennie ke dada-dadanya tuh kayak F3 ngebaunya ya, tapi kagak tahu matanya itu lari kemana, karena yang
yang ada nih yang ke notice sama Jennie yang pas bagian rapnya aja di video ini nggak kelihatan, padahal ternyata kan kelihatannya dekat, dan berarti ternyata si cowok itu jauh, dan entah dari sudut mana itu orang, kagak paham gue, bener-bener gue sampai pusing gitu. Mau ya jelas ya udah kebukti kayaknya emang betulan di F3, cuman kayak posisi duduk Hae itu bisa aja berubah kalau misalnya dari sayap lain gitu. Kalau yang dilihat dari video sini kayak dia tuh kayak ngarah ke pinggir banget, tapi kalau dari sudut lain lagi itu beda lagi. Yang Irgi aja yang sempat posting video Jennie yang ini yang diduga ya Jennie notice Hae-in, karena emang dari ekspresinya kayak nge-notice orangnya yang kenal kan. Ini yang gue lihat tiketnya dia juga duduk di F3, jadi emang daerah Hae-in juga. Tapi kayak memusing gitu, kalau dia nge-shootnya dari sana itu beda lagi, tapi kalau dia nge-shootnya yang Jennie close up Jennie doang itu beda lagi. Gue bener-bener bingung banget masalah sayap-sayap fancam ini. Yang jelas ya itu Jung Hae-in di F3. Yang masalah Jennie dada-dadain siapa, yang gue awalnya udah yakin banget 99%, tapi sekarang kayak udah bingung. Ya emang dia dadain ke F3, tapi kayak arahnya tuh kemana yang Jung Hae-in ini kok bisa juga kagak kelihatan di sini. Kayak pusing kan, sedangkan kayak beda fancam, beda lagi kelihatannya gitu. Hae-in tuh kayak posisinya ya, walaupun dia F3 doang, tapi kayak posisi mundur. Masalahnya nih ada dua apa sih? Dua stacks kayak gitu. Jadi kayak beda-beda. Udah lah, kayak gitulah ya guys. Yang penting effortnya Jung Hae-in luar biasa. Dan ya, thank you for watching. See you di next video. Bye.